Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya. Mending dijauhi. Mending dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Dunia maya kembali dibuat gaduh oleh pernyataan provokatif, kontroversial, menyesatkan dari salah satu dai Wahabi Salafi. Setelah sebelumnya sang dai Wahabi membuat gaduh umat Islam dengan pernyataan provokatifnya yang menghina umat Islam Indonesia, kini sang dai Wahabi Salafi tersebut malah tertangkap kamera membuat ulah lagi. Dalam tayangan video yang menjadi perbincangan hangat para netizen budiman Indonesia itu, Firanda Andirja Al-Wahabi dengan tegas menyatakan bahwa tadarus hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah saling belajar. Sementara tadarus untuk orang-orang yang sudah sama-sama pandai membaca Al-Quran tanpa ada tujuan untuk memperbaiki bacaan atau memahami tafsirnya, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang menyimpang, yakni bid'ah dhalalah, karena tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Dan oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dijauhi. Berikut tayangan selengkapnya. Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Mas, tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran? Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan ganti, yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti, atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya. Mending dijauhi. Mending dijauhi. Maka atas beredarnya kajian provokatif penuh kebencian tanpa didasari dalil ilmiah sedikit pun dari petinggi Wahabi Salafi ini, menyebabkan ulama Indonesia geram dan angkat bicara. Berikut bantahan dari Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat LCMA. Saya duduk sayang. Kalau seandainya saya membaca Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran di bulan puasa, tapi secara bersama-sama, itu hukumnya seperti apa ya Ustadz ya? Baik, boleh, boleh. Cuma bagaimana teknisnya? Jangan sampai kumpul 30 orang, masing-masing baca satu juz, udah selesai kita hatam Quran. Belum, kita hatam satu juz. Nah, kalau ingin dihatamkan bersama-sama misalnya, bagus. Bagaimana caranya? Kumpul dengan teman-teman, mulai bikin agenda. Insya Allah kita akan keluarkan 30 juz dari Al-Quran, kita turunkan bagi 30 hari. Maka setiap hari satu juz, 30 hari hatam 30 juz. Maka kumpullah dengan teman-teman akhwat yang lainnya, mulai bacakan yuk, hari ini kita baca satu juz. Ada yang nyimak guru misalnya untuk membetulkan bacaan, lebih bagus ya. Maka setiap baca. Kalau tidak ada kumpul dengan teman-teman, maka bikin metode untuk memudahkan. Misal saya ingin khatamkan setiap hari satu juz, kalau langsung bacakan terasa banyak ya, dan waktunya terasa luas. Maka Anda bisa bagi pada 5 waktu salat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu juz itu kan, kalau juz pertama saja Al-Fatihahnya kita keluarkan dulu karena sudah hafal insya Allah di dalam kepala kita. Al-Baqarah 141 ayat bagi 5, kurang lebih ada 28. Subuh 28 ayat. Kalau ingin ringan lagi bagi 2, sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat, sebelum zuhur 14 ayat, setelah zuhur 14 ayat. 14 ayat itu berapa lama sih? 5 menit, 7 menit. Apa kita tidak punya investasi 5 menit untuk akhirat kita, sedangkan dunia 5 jam kita penuhi untuk urusan dunia yang saat didapatkan hasilnya mungkin wafat seketika ya. Jadi jawabannya boleh dikerjakan dengan catatan hukum yang dikerjakannya. Kalau ingin khatam maka baca dari awal sampai akhirnya. Jika hanya dibacakan satu juz, maka pahalanya pun yang diberikan sekedar satu juz saja pada saat itu ya. Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda,
Sebaik-baik umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dengan tegas menerangkan bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah terbaik bagi umat Muhammad SAW. Namun apakah hadis tersebut cukup untuk menjawab pernyataan sang dai Wahabi Salafi, Firanda Andirja Al-Wahabi? Tentu saja belum cukup. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanan beliau paling terlihat di bulan Ramadan ketika beliau didatangi malaikat Jibril. Ia datang kepada Nabi tiap malam di bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril mudarosah atau membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh ketika berjumpa Jibril itulah kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada redaksi hadis tersebut terdapat kata mudarosah. Secara bahasa kata mudarosah berasal dari akar kata darosah yang berarti mengulang bacaan. Selanjutnya, kata darosah diubah bentuk menjadi mudarosah untuk menghasilkan makna musyarakah bainal isnain atau keterlibatan dua orang dalam satu pekerjaan. Maksudnya, ketika darosah memiliki makna mengulang bacaan yang dilakukan oleh satu orang, maka ketika kata tersebut diubah menjadi kata mudarosah, ia akan berubah makna menjadi saling mengulang bacaan di antara dua orang. Melalui tinjauan secara bahasa terhadap hadis tersebut, tampak jelas bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan tadarrus pada bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Artinya, malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Lantas, apakah penjelasan ini cukup untuk membantah pernyataan Ustadz Firanda Al-Wahabi? Mari kita simak pendapat para pensyarah hadis mengenai maksud hadis Nabi tersebut. Al-Imam An-Nawawi, seorang pakar hadis dan ahli fikih bermazhab Syafi'i, menjelaskan dalam karyanya yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sebagai berikut. Ulama Syafi'iyah menganjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan mudarasah, yaitu seorang membacakan Al-Quran kepada orang lain dan orang lain tersebut membacakan Al-Quran untuknya, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas tersebut. Keterangan yang sama mengenai tadarrus ini dapat dilihat dalam kitab-kitab syarah Al-Hadis seperti Fathul Bari, karya Ibnu Hajar dan lainnya. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta dinaungi para malaikat dan mereka akan dicatat di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini sangat tegas dijelaskan bahwa berkumpul untuk membaca Al-Quran merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan bahwa berkumpul untuk melakukan tadarrus Al-Quran sebagaimana telah lazimnya dilakukan di tanah air dianggap sebagai perbuatan yang tidak ada dalilnya, maka barangkali yang dibutuhkan oleh orang tersebut bukanlah dalil, melainkan tukang ru'yah. Wallahu a'lam bishawab.